Video ini akan ngebahas rekomendasi tablet harga 3 jutaan di bulan Juli tahun 2026. Nah, nanti akan ada 5 tablet yang mana ini beda-beda ya. Ada tablet yang cocok buat kamu yang butuh tablet buat dibawa-bawa, ada tablet layar besar hingga 13 inch, dan ada tablet terkencang buat bermain game. So, pastikan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan ya. Oke, langsung aja kita mulai dari tablet yang pertama. Tablet 3 jutaan terbaik kali ini dibuka oleh Infinix Xpad 20 Pro. Tablet ini harganya sekarang hampir nyentuh 4 juta. Tapi kalau kamu nyari tablet yang enak buat dipakai nonton dan juga bisa dipakai buat kerja, menurutku harga segini ya masih tergolong worth it lah. Yaps, dia punya layar yang lega banget guys. 12 inch berpanel IPS dengan resolusi yang sudah tajam, 2K dan refresh rate-nya di 90Hz. Ini adalah layar yang enak buat nonton Netflix dan juga udah enak buat dipakai kerja. Tinggal dipasangin keyboard, udah deh bisa disulap jadi sebuah laptop. Pas dipakai kerja pun, Xpad 20 Pro ini bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus berkat RAM 8GB LPDDR4X-nya. Storage-nya juga kencang karena dia udah bertipe UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB dan masih bisa kita upgrade ya menggunakan slot microSD yang disediakan. Soal performa, sayangnya dia bukan yang terkencang. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 dengan GPU Mali G57MC2. Dengan skor Antutu versi 11 di 570 ribuan, Xpad 20 Pro memang udah cukup mumpuni lah buat dipakai ngedit video di CapCut ataupun sesekali main game. Tapi kalau kamu lagi nyari tablet terkencang, pilihannya ada di tablet nomor 2. Bisa gunakan chapter ya. Meski layarnya 12 inch, tapi Xpad 20 Pro masih cukup enak buat kita bawa-bawa dengan bobot 548 gram dan tebalnya di 6,58 mm. Baterainya juga bisa tahan seharian dengan kapasitas 8000 mAh. Sayangnya, kecepatan chargingnya cuma 18 watt. Jadi perlu 2 atau bahkan 3 jam buat ngecas tablet ini. Kameranya sendiri ada 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Yang nggak kalah penting, tablet ini sudah support SIM card 4G. Tablet 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Samsung Galaxy A11 Plus. Ini adalah tablet terkencang di kelas harga 3 jutaan per video ini kita buat. Otomatis kalau kamu kebetulan nyari tablet performa terkencang yang paling enak buat dipakai gaming ataupun kerjaan yang lebih berat, tablet ini adalah jawabannya. Dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 dan GPU Mali G615MC2, tablet ini bisa dapetin skor 862 ribuan poin di Antutu versi 11 dan menjadikannya sebagai ranking 1 di antara 4 tablet lainnya. Performa tersebut tentunya nggak cuma lancar buat dipakai scrolling sosmed, tetapi juga udah bisa dipakai buat ngedit video di CapCut, bikin presentasi di Canva, ataupun main game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kecerdasan performa tersebut sayangnya nggak diikuti dengan kapasitas RAM yang ganas. Yap, ini RAM-nya ngepas aja 6GB LPDDR4X. Storage-nya juga ngepas ya di 128GB. Tapi untungnya storage-nya ini udah tergolong kencang banget karena sudah menggunakan UFS 3.0. Dan kalaupun 128GB-nya terasa kurang, kita masih bisa upgrade menggunakan slot microSD. Galaxy Tab A11 Plus hadir dengan layar 11 inch PLS Full HD Plus dengan refresh rate-nya yang sudah 90Hz. Layar yang udah lega tentunya ya, meskipun belum selega tablet sebelumnya. Tapi soal baterai menurutku sih ya agak kecil ya, cuma 7040 mAh dengan fast charging 25 watt. Bobotnya sendiri tergolong cukup ringan di 482 gram dengan tebalnya di 6,9 mm. Nah, untuk kamera dia punya 8 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Sayangnya tablet Samsung ini masih Wi-Fi only dan belum support SIM card 4G. Tablet 3 jutaan terbaik yang ketiga adalah Oppo Pad SE. Ini adalah tablet dengan kapasitas baterai yang sangat menarik.
Yaps, tablet ini ditenagai baterai 9340 mAh yang tentunya udah lebih dari cukup untuk dipakai seharian. Dan tidak seperti tablet-tablet sebelumnya, Oppo Pad SE juga dibekali kecepatan charging yang kencang di 33 watt. Kegedean dan juga kekencangan tersebut juga didukung oleh performa yang asik. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G100 dengan GPU Mali G57MC2. Skor AnTuTu versi 11-nya sudah cukup bersaing di 551 ribuan poin, yang artinya dia juga cukup lah untuk dipakai kerjaan yang lebih berat. Contohnya seperti ngedit video, multitasking, ataupun ngolah data di WPS Office. Cuman kalau kita spesifik ngomongin multitasking, si Pad SE ini menurutku agak kurang ya, karena RAM-nya cuma 4GB LPDDR4X dengan storage yang juga pas-pasan di 128GB. Parahnya lagi, Oppo tidak menyediakan slot micro SD cuy. Jadi ya, kita harus pintar-pintar ngelola storage 128GB-nya. Oppo Pad SE dibekali layar 11 inch IPS beresolusi Full HD Plus dengan tingkat kecerahan 500 nits dan refresh rate-nya di 90Hz. Layar yang udah tergolong bagus tentunya dan udah lega lah buat dipakai nonton film. Dan karena layarnya 11 inch, bobot dari tablet ini juga standar tablet 11 inch. 580 gram dengan tebal di 7,39 mm. Untuk kamera sih nggak ada yang spesial ya, ada 5 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Terus soal jaringan, sayangnya dia juga cuma support Wi-Fi only. Tablet 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Itel VistaTab 30 Pro. Jujur li, ini adalah tablet favoritku. Dan kalau disuruh milih satu doang ya di antara 5 tablet ini, menurutku buat aku pribadi ya, ini adalah tablet yang aku pilih. Soalnya sebagai seorang profesional nih yang sering kerja dari mana aja, menurutku VistaTab 30 Pro adalah pilihan yang paling pas. Nih lihat aja cuy, ukuran layarnya sudah 11-12 sama laptop beneran. 13 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Kalau aku harus kerja seharian di coffee shop, baterai 10.000 mAh-nya tentu juga siap menemani. Cuman sedikit catatan ya, kecepatan chargingnya ini di 18 watt aja. Faktor lain yang juga bikin VistaTab 30 Pro cocok untuk kerja adalah performa. Dia menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan Mali G57MP2. Memang dari skor AnTuTu versi 11 nggak ada yang begitu spesial, tergolong oke aja di 520 ribuan poin. Tapi yang aku suka, RAM dari tablet ini udah 8GB dengan storage yang lumayan juga, 256GB bertipe UFS 2.2. Dan tentunya kalau mau upgrade, dia masih menyediakan slot micro SD. Tapi bang, tablet nomor 1 juga RAM-nya 8GB. Ya bener sih, cuman yang nomor 1 itu harganya hampir 4 juta pak. Sedangkan yang ini harganya di 3,3 jutaan aja. Belum lagi di harga segitu, kita langsung dikasih bonus sebuah Magic Keyboard cuy. VistaTab 30 Pro punya bobot yang berat, 676 gram dengan tebal 7 mm. Soalnya dia kurang cocok buat dipakai sambil kita pegang. Untuk kameranya juga lumayan ya, ada 13 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Dan yang aku suka, dia udah support dual SIM 4G. Tablet 3 jutaan kali ini ditutup oleh Motorola Moto Pad 60 Neo. Ini adalah tablet dengan ketajaman layar nomor 1 di antara kelima tablet yang kita bahas. Yaps, Moto Pad 60 Neo hadir dengan layar 11 inch IPS yang didukung oleh resolusi tajam 2,5K dan juga refresh rate yang sudah 90Hz. Artinya dia punya ketajaman layar yang paling crispy ya jika kita bandingkan dengan 4 tablet lainnya. Cocok kalau kamu nyari kenikmatan sebuah layar buat nonton film ataupun sekedar hiburan lainnya. Hal kedua yang juga menarik adalah RAM-nya sudah 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.2. Meskipun kapasitasnya pas-pasan, tapi kita masih bisa diselamatkan oleh slot micro SD yang bisa dipakai tentunya ya buat upgrade storage. Untuk performa, Moto Pad 60 Neo ditenagai MediaTek Dimensity 6300 yang dikombinasikan dengan Mali G57MC2. Ini memang terkesan chipset yang baru, tapi ternyata skor AnTuTu versi 11-nya nggak yang kenceng-kenceng banget. Rankingnya bahkan paling bawah dibandingkan 4 tablet lainnya.
Meski begitu, kalau kebutuhanmu lebih ke ringan-ringan aja, kayak scrolling-scrolling, multitasking, atau mentok-mentok ngedit video di CapCut, performa dari tablet Moto ini menurutku sudah lebih dari cukup. Soal baterai sih sayangnya dia agak kecil ya, di 7040 mAh dengan kecepatan charging di 20 watt. Kemudian untuk ergonomis sih lumayan oke ya, dengan berat cukup ringan di 485 gram dan tebalnya 6,99 mm. Kameranya ada dua tentunya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Sayangnya tablet ini lagi-lagi cuma support Wi-Fi only. Yo guys, itu dia 5 tablet harga 3 jutaan yang kita rekomendasikan di Juli tahun 2026. List lengkap dari kelima tablet tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping ya, yang bisa kalian cek aja di pojokan video atau di deskripsi video. Di sana akan ada harga terupdate yang tentunya ini penting untuk kalian lihat, karena bisa jadi harga ketika kalian nonton itu berbeda dengan harga ketika video ini kami buat. Dan juga kalau nanti ada promo entah itu di 88 atau payday sale ya akhir bulan, harganya bisa jadi lebih menarik lagi. So pastikan cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun bisa drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Apalagi ya kontennya? Oh pikir nanti aja.